Om Swastiastu. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Pak Putu. Hari ini kita akan belajar lagi tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman pembelajaran 1. Baik, sebelum belajar, Pak Putu punya satu pantun untuk kalian di rumah. Dengarkan dengan baik ya. Si Anton membeli kubis, tidak lupa membeli tomat. Yuk, tonton videonya sampai habis. Semoga videonya bermanfaat. Nah, itu tadi satu pantun dulu sebelum kita awali belajar ya anak-anak. Nah, sekarang Pak Putu lanjutkan. Subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Muatannya adalah mata pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1. Nah, pada pembelajaran 1 ini judulnya tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram bagian 1. Gagasan pokok dan gagasan pendukung akan lebih mudah dipahami jika disusun dalam bentuk diagram. Adapun cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram, yang pertama, anak-anak bisa membaca paragraf dengan seksama. Kedua, mencermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir. Yang ketiga, menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf. Yang keempat, gagasan pokok adalah bagian inti dapat ditulis di bagian atas atau tengah. Yang kelima, gagasan pendukung adalah cabang-cabang dari gagasan pokok dapat ditulis di bagian samping atau bawah gagasan pokok. Nah, ini ada satu contoh. Pak bacakan dulu ya. Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah, misalnya bahasa Batak, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda. Keragaman bahasa di Indonesia tidak membuat bangsa Indonesia terpecah-pecah. Bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia dipersatukan oleh bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, pada tulisan yang berwarna coklat dan hitam ini disebut gagasan pokok. Sedangkan tulisan yang berwarna biru ini sampai di bawah dinamakan gagasan pendukung ya anak-anak. Nah, ini adalah contoh dalam bentuk diagram. Nah, Pak ambil dari bacaan yang Pak bacakan tadi pada slide sebelumnya. Nah, kita mulai dari gagasan pokoknya. Gagasan pokoknya, Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah. Tadi, pada wacana tadi, gagasan pendukungnya ada 3. Yang pertama, bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Yang kedua, bahasa Indonesia mempersatukan bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, gagasan pendukungnya, keragaman bahasa tidak memecah belah bangsa. Nah, itu ya anak-anak. Nah, kemudian berikutnya Pak lanjutkan ke muatan IPA atau pelajaran ilmu pengetahuan alam KD 3.6 dan 4.6. Pada pembelajaran 1 ini akan dibahas cara menghasilkan bunyi pada benda. Nah, mungkin pada pertemuan minggu lalu sudah anak-anak mengetahui apa itu sumber bunyi. Hari ini Pak Guru akan perjelas kembali. Sumber bunyi adalah semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Nah, anak-anak di rumah dapat melihat pada slide ada 2 buah gambar. Yang di sebelah kanan ada anak laki-laki yang sedang memainkan alat musik gitar. Cara memainkan gitar ini yaitu dengan cara dipetik. Senarnya nanti bisa dipetik dan akan menimbulkan suara.
Kemudian yang di sebelah kirinya ada dua orang anak perempuan yang sedang berdiskusi atau berbicara satu sama lain. Nah, suaranya itu berasal dari pita suaranya yang bergetar ketika berbicara. Baik, Pak lanjutkan lagi biar anak-anak lebih paham. Adapun contoh sumber bunyi antara lain alat musik. Yang pertama di sini anak-anak bisa melihat gambar biola. Nah, gambar biola ini dimainkan oleh seorang perempuan. Senar biola yang digesek menghasilkan bunyi. Bunyi dihasilkan dari senar yang bergetar. Nah, jadi Pak Putu jelaskan ya, alat musik gitar dan biola itu berbeda cara memainkannya. Kalau gitar, cara memainkannya dengan cara dipetik. Sedangkan kalau biola, cara memainkannya dengan cara digesek ya anak-anak. Berbeda, tidak sama ya. Nah, Pak lanjutkan lagi. Yang kedua ada marakas. Marakas yang digoyangkan akan menghasilkan bunyi. Butiran dalam marakas saling bertumpukan sehingga menghasilkan bunyi. Nah, ada seorang musisi yang memegang alat musik. Nah, di kedua tangannya ini adalah alat musik yang bernama marakas. Cara memainkannya adalah dengan cara digoyangkan. Nah, Pak Guru lanjutkan lagi. Nah, yang ketiga ada gambar gendang. Saat dipukul, kulit gendang akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Ya, cara memainkan gendang yaitu dengan cara dipukul. Lanjut. Pelajaran berikutnya adalah muatan IPS KD 3.2 dan 4.2. Pada pembelajaran 1, keragaman agama di Indonesia, dapat anak-anak melihat di sini Indonesia mengakui 6 agama, yaitu ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pada gambar ini dinamakan Masjid Menara Kudus yang terdapat di Jawa Tengah. Nah, bangunannya berwarna putih, temboknya anak-anak dapat dilihat di sini. Kemudian yang pertama Pak Guru akan membahas tentang agama Islam. Nah, agama Islam ini kitab sucinya bernama Al-Quran, tempat ibadahnya disebut masjid. Hari besar keagamaannya ada yang bernama Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, Maulid Nabi, Muhammad SAW, dan Isra Miraj. Nah, Pak lanjutkan lagi. Yang kedua ada agama Kristen. Agama Kristen, kitab sucinya adalah Alkitab. Tempat ibadahnya bernama gereja. Hari besar keagamaannya ada hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Jadi, kalau umat Kristiani beribadah itu, mereka pergi ke gereja ya anak-anak. Baik, dilanjutkan lagi. Yang ketiga ada agama Katolik. Agama Katolik, kitab sucinya itu bernama Alkitab. Tempat ibadahnya disebut gereja. Hari besar keagamaannya ada hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Nah, ini adalah bangunan gereja anak-anak. Di atas atapnya ada tanda seperti tanda tambah itu disebut salib ya anak-anak. Nah, bangunnya megah ya. Kemudian Pak lanjutkan lagi. Nah, kemudian ada agama Hindu. Agama Hindu di sini kitab sucinya bernama Weda. Tempat ibadahnya disebut pura. Hari besar keagamaannya ada hari Nyepi, hari Saraswati, dan hari Raya Pagar Besi. Kalau hari Raya Nyepi itu adalah hari yang diperingati setiap 1 tahun sekali dalam umat Hindu. Sedangkan hari Raya Saraswati itu adalah hari diperingati sebagai turunnya ilmu pengetahuan yang dilambangkan dengan Dewi yang sangat cantik. Nah, ini adalah bangunan pura yang menjulang tinggi ke atas ini
Nama bangunannya adalah Meru. Nah, di bawahnya terdapat masyarakat yang beragama Hindu sedang melaksanakan persembahyangan di pura. Baik, Pak lanjutkan lagi. Kemudian yang kelima ada agama Buddha. Agama Buddha, kitab sucinya disebut Tripitaka. Tempat ibadahnya bernama Wihara. Hari besar keagamaannya ada hari Waisak, hari Asada, dan hari Katina. Nah, ini bangunan salah satunya, ya anak-anak. Baik, agama yang terakhir itu ada agama Konghucu, kitab sucinya Sisujing, tempat ibadahnya bernama Klenteng. Hari besar keagamaannya ada tahun baru Imlek dan Cap Gome. Nah, ini bangunannya, tiangnya berwarna merah, atapnya berwarna merah bata. Ada hiasan naga-naganya, anak. Dapat dilihat pada gambar. Inilah bangunan tempat suci agama Konghucu ya anak-anak, biar anak-anak tahu. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa sekarang di Indonesia sudah diakui adanya 6 agama. Yang mayoritas, yang paling banyak itu yang pertama ada agama Islam, yang kedua Kristen, yang ketiga Katolik, yang keempat Hindu, yang kelima Buddha, dan yang keenam adalah agama Konghucu. Jadi totalnya ada 6 anak-anak. Jangan sampai tidak tahu ya. Nah, itu tadi pembahasan yang Pak Guru bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Jika ada materi yang belum anak-anak pahami, bisa anak-anak tinggalkan komentar pada kolom di bawah ini. Sekian untuk hari ini anak-anak. Selamat belajar dan selalu jaga kesehatan ya anak-anak. Terima kasih. Om Santi 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 Om.